Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Semoga masih diberikan kesehatan. Sudah lama kita tidak berjumpa. Semoga virus corona segera berlalu dan kita bisa melakukan pembelajaran di sekolah lagi. Untuk pagi hari ini Pak Jarod ingin bikin sebuah video tentang materi IPA, benda-benda di sekitar kita. Ini materi kelas 5, materi IPA, tema 9. Indikatornya mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya. Kita akan belajar nanti tentang zat tunggal dan zat campuran. Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu materi. Materi itu apa? Terus materi dibagi jadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Terus zat tunggal itu sendiri dibagi jadi dua, unsur dan senyawa. Terus campuran itu juga dibagi jadi dua, campuran heterogen dan campuran homogen. Nah, khusus untuk koloid dan suspensi dan larutan nanti bisa dipelajari di SMP, karena di SMP nanti akan lebih dipelajari lebih dalam lagi. Khusus untuk anak SD, seusia anak SD nanti cukup pengenalannya saja. Yang pertama yaitu bentuk benda tunggal dan campuran ya. Semua benda yang ada di sekitar kita itu termasuk materi. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita saat ini itu tergolong dalam materi. Materi itu apa toh? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi ada dua syaratnya, menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Contohnya banyak air, batu, pasir, tanah, kayu dan lain sebagainya. Jadi di sekitar kita ini jika benda itu menempati ruangan dan mempunyai massa berarti disebut atau digolongkan ke dalam materi. Berdasarkan komposisinya, materi dibedakan menjadi dua. Komposisi penyusunnya ya, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Jadi cuma dua, tunggal dan campuran. Zat tunggal itu apa toh? Nah, zat tunggal atau sering disebut dengan zat murni merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis, hanya satu jenis. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Jadi zat tunggal itu hanya satu ya. Penyusunnya itu hanya satu, makanya disebut murni gitu. Zat tunggal bisa dibedakan menjadi dua, diuraikan jadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Contohnya apa aja? Benda termasuk dalam zat tunggal yaitu ada air, ada garam, ada gula, ada emas. Terus berikutnya, zat tunggal tadi kan dibagi jadi dua. Yang pertama unsur, yang kedua senyawa. Lah unsur itu apa? Nah, unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi. Jadi ini yang dikasih tanda merah ini, warna merah, tak dapat dibagi. Jadi benda tadi sudah tidak dapat dibagi ke bagian yang lebih kecil lagi atau sederhana, menjadi zat lebih sederhana. Jadi sudah itu mentok atau paling sederhana yaitu. Jadi kalau mau diuraikan lagi sudah tidak bisa lagi. Ada dua jenis unsur yaitu unsur logam dan unsur non logam. Contohnya kalau unsur logam yaitu perak, besi, emas, terus tembaga, platina dan lain sebagainya. Yang unsur logam. Yang unsur non logam antara lain hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, ada karbon. Nah, contoh-contoh ini itu sudah dalam bentuk sederhana. Jadi sudah tidak bisa diuraikan lagi. Itu disebut dengan unsur ya. Masih lebih sederhana. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Senyawa ini termasuk dalam zat tunggal walaupun terbentuk dari beberapa unsur ya, tapi tetap dalam satu golongan yaitu zat tunggal. Contohnya apa? Contohnya ada garam, ada air dan gula gitu. Yang kedua yaitu campuran. Kalau tadi zat tunggal hanya terdiri dari satu unsur saja, tapi kalau campuran namanya juga campuran ya. Jadi terdiri dari beberapa
Nah, campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Nah, jadi gabungan dari beberapa zat tunggal itu disebut campuran. Contohnya es campur. Nah, itu es campur kan terdiri dari beberapa buah atau es buah. Nah, campuran dapat dibedakan menjadi pertama campuran homogen dan campuran heterogen ya. Dibagi jadi dua, homogen dan heterogen. Jangan tertukar antara mana yang termasuk homogen, yang mana yang termasuk heterogen. Yang homogen itu merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Kalau homogen itu sempurna. Ketika sudah dicampur, campurannya sempurna. Sudah tidak dapat dibedakan lagi mana yang unsur yang atau benda A, mana yang benda B. Pada campuran homogen zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi, sudah tidak dapat dibedakan lagi. Jadi campurannya sudah sempurna. Tuh, contohnya apa contohnya? Contohnya banyak, contohnya sirup. Nah, bentar lagi kan lebaran toh. Pasti banyak yang mau beli sirup toh. Nah, nanti perhatikan. Sirup itu kalau kamu lihat di kemasannya, komposisinya itu banyak. Seperti ada gula, ada pewarna, dan ada airnya tentunya. Nah, ketika gula, pewarna, dan air itu dicampur jadi satu, sudah mencampur sempurna, itu nanti sudah tidak dapat dibedakan lagi yang mana gulanya, yang mana pewarnanya, yang mana airnya, karena sudah tercampur dengan sempurna. Tuh. Berikutnya larutan oralit. Larutan oral itu biasanya diberikan kepada orang yang kena diare. Nah, campuran oral itu apa? Air ditambah atau dicampur dengan garam. Ketika air dicampur dengan garam, diaduk, tercampur, nah itu campurannya sempurna. Itu sudah tidak bisa lagi dibedakan lagi yang mana garamnya, yang mana airnya, ya udah jadi satu aja gitu. Jadi campurannya sempurna. Yang ketiga yaitu udara. Nah, udara yang kita hirup itu kan sebenarnya tubuh kita hanya membutuhkan oksigen. Nah, oksigen itu terdapat di udara. Nah, ketika kita menghirup udara, ternyata yang kita hirup itu tidak hanya oksigen. Ada gas karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen, dan lain sebagainya. Ada debu, ada embun. Nah, tapi karena sudah tercampur di udara, campurannya sudah sempurna, sudah tidak bisa dibedakan lagi. Oh, yang mana oksigen ya? Kan tubuh kita hanya butuh oksigen. Terus kalau kita mau menghirup oksigen, masa harus milih-milih? Nggak bisa, karena sudah tidak bisa dibedakan lagi. Nah, itulah yang disebut dengan campuran homogen. Nah, sekarang kita pindah ke campuran heterogen. Ya kebalikannya, kalau homogen tadi campurannya sempurna, ketika sudah bercampur sudah tidak bisa dibedakan lagi. Kalau campuran heterogen ketika bercampur masih bisa dibedakan atau campurannya tidak sempurna. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Tidak sempurna nih. Tidak sempurna. Pada campuran heterogen zat penyusunnya masih dapat dibedakan, masih bisa dibedakan. Oh, ini materi A, oh ini materi B, oh ini benda A, oh ini benda B, masih bisa dibedakan. Tapi kalau yang campuran homogen lagi sudah tidak bisa. Contohnya apa? Ini contohnya. Campuran air dengan kopi. Contohnya kalau kamu bikin kopi, ya kan, kopi sasetan aja lah, kasih air panas, kasih gula, diaduk. Setelah diaduk tunggu beberapa saat. Nah, pasti nanti ada endapan kopi di bawah gelas. Nah, jadi masih bisa dibedakan. Kenapa? Campurannya tidak sempurna gitu. Campuran air dengan tepung itu juga sama. Ketika dicampur diaduk, ya udah nanti tercampur. Tapi setelah beberapa saat nanti masih bisa dibedakan mana yang tepung, mana yang air, karena akan mengendap nanti. Terus campuran air dengan pasir itu juga jelas, gitu ya. Nah, itu materi yang hari ini Pak Jarod sampaikan. Nah, setelah ini nanti kalian bisa melakukan eksperimen. Nggak harus sekarang, tapi kalau sekarang lebih baik. Kalau enggak ya besok nggak apa-apa, karena ada beberapa bahan yang harus kalian siapkan. Ayo mencoba. Nah, alat yang perlu kalian siapkan yang pertama ya. Yang pertama jelas sendok. Fungsinya untuk apa? Ya untuk mengaduk. Yang kedua gelas kaca bening. Boleh kaca, boleh plastik. Ya, yang penting bening. Karena kalian harus mengamati benda yang ada di dalamnya nanti. Bahan-bahannya ini cukup banyak, nanti bisa dipersiapkan. Kalau hari ini kurang ya nanti eksperimennya besok. Ada air,
ada gula, boleh gula Jawa, boleh gula pasir, garam, teh, kopi instan boleh, kecap, susu, buah, saus, tanah. Kalau kamu pengen eksperimen yang lain, minyak boleh, tambah minyak, terus pakai tanah boleh. Tadi kalau pasir, sekarang tanah, nah itu boleh. Minimal 10 benda ini ya. Terus caranya gimana? Caranya seperti ini. Cara kerja, yang pertama masukkan air ke dalam gelas hingga 3/4 bagian. Jadi masukkan 3/4 air ke dalam gelas, jangan sampai penuh karena nanti mau dicampur dengan benda yang lain. Ketika sudah, masukkan bahan lain, seperti contohnya ini gula dulu ya, gula 1 sendok, terus setelah dimasukkan terus kemudian diaduk hingga tercampur. Nah kemudian diamkan beberapa menit, ya kurang lebih 5 menit ya. Nah kemudian amati apa yang akan terjadi, catat hasil pengamatan di lembar kerja, nanti ada lembar kerja. Terus kemudian ulangi kegiatan di atas hingga semua percobaan dilakukan. Kan tadi ada 10 benda toh. Nah, berarti 10-10-nya tadi harus dicoba semua, tapi satu persatu gitu. Terus berikutnya, nah yang terpenting ya, catatan untuk bahan gula, garam, teh, dan kopi sebaiknya menggunakan air panas. Kenapa air panas? Kalau enggak ya air hangat, agar lebih cepat terlarut ya. Lebih cepat terlarut gitu. Ya. Nah, ini nanti bisa kalian lakukan hari ini boleh, besok boleh. Pak Jarod kasih waktu sampai Jumat ya. Nanti hari Sabtu ulangan. Sabtu pagi ulangan, berarti ini bisa dilakukan sampai hari Jumat. Nah, ketika kamu melakukan eksperimen ini mohon di video ya, di video. Nanti bisa minta bantuan orang tua untuk menggabungkan, kan ada 10 percobaan toh eksperimen toh. Nah, nanti digabungkan aja. Kayak kalian ketika eksperimen atau yang ada eksperimen yang di sekolah itu loh, itu sama persis. Nah ini lembar kerjanya, nanti lembar kerjanya bisa kamu bikin kayak gini di buku aja ya, di buku. Ini contohnya air gula, oh air komposisinya penyusunnya air dan gula. Ketika air dan gula dicampur, nah itu termasuk homogen atau heterogen. Oh ternyata homogen, karena apa? Campurannya sempurna. Sudah tidak bisa dibedakan lagi. Oh keterangannya tercampur sempurna atau tidak bisa dibedakan lagi gitu ya. Nah itu aja. Nanti jangan lupa di video, terus videonya bisa diedit, terus nanti dikirim Japri lewat WA Pak Jarod ya, karena nanti sebagai penilaian keterampilan gitu. Selamat mencoba. Jangan lupa tetap belajar di rumah karena ini bukan liburan, ini belajar di rumah. Jangan lupa berdoa, semoga wabah corona ini segera berlalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.